Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Kisah Para Wali. Kisah karomah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, sembuhkan orang buta hingga kalahkan pasukan lebah. Syekh Abdul Muhyi dikenal sebagai salah satu wali Allah yang mempunyai segudang karomah. Syekh Abdul Muhyi sudah tak asing lagi bagi para warga di Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dia merupakan anak dari Sembah Lebo Wartakusumah yang masuk keturunan Raja Galuh Pajajaran. Abdul Muhyi lahir di Mataram sekitar tahun 1650 Masehi atau tahun 1071 Hijriah dan dibesarkan oleh orang tuanya di kota Gresik. Dia selalu mendapat pendidikan agama baik dari orang tua maupun dari ulama-ulama sekitar Gresik. Saat berusia 19 tahun, dia pergi ke Aceh untuk berguru kepada Syekh Abdul Rauf Singkil bin Abdul Jabbar selama 8 tahun. Pada usia 27 tahun, dia beserta teman sepondok dibawa oleh gurunya ke Baghdad untuk berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan bermukim di sana 2 tahun. Setelah itu, diajak Syekh Abdul Rauf ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di Baitullah, Syekh Abdul Rauf mendapat ilham kalau di antara santrinya akan ada yang mendapat pangkat kewalian. Dalam ilham itu dinyatakan, apabila sudah tampak tanda-tanda, maka Syekh Abdul Rauf harus menyuruh santrinya pulang dan mencari gua di Jawa bagian barat untuk bermukim di sana. Suatu saat sekitar waktu asyar di Masjidil Haram, tiba-tiba ada cahaya yang langsung menuju Abdul Muhyi dan hal itu diketahui oleh gurunya Syekh Abdul Rauf sebagai tanda-tanda tersebut. Setelah itu, Syekh Abdul Rauf menyuruh pulang Abdul Muhyi ke Gresik untuk minta restu dari kedua orang tua karena telah diberi tugas oleh gurunya untuk mencari gua dan harus menetap di salah satu daerah di Jawa Barat. Sebelum berangkat mencari gua, Abdul Muhyi dinikahkan oleh orang tuanya dengan Ayu Bakta Putri dari Sembah Dalam Saca Parana Putra Dalam Sawida atau Raden Tumenggung Wiradadaha III. Tak lama setelah pernikahan, dia bersama istrinya berangkat ke arah barat dan sampailah di daerah yang bernama Dharma Kuningan. Atas permintaan penduduk setempat, Abdul Muhyi menetap di Dharma Kuningan selama 7 tahun. Kabar tentang menetapnya Abdul Muhyi di Dharma Kuningan terdengar oleh orang tuanya, maka mereka menyusul dan ikut menetap di sana. Di samping untuk membina penduduk, dia juga berusaha untuk mencari gua yang diperintahkan oleh gurunya dengan mencoba beberapa kali menanam padi, ternyata gagal. Sedang harapan, dia sesuai isyarat tentang keberadaan gua yang diberikan oleh Syekh Abdul Rauf adalah apabila di tempat itu ditanam padi, maka hasilnya tetap sebenih, artinya tidak menambah penghasilan. Maka di sanalah gua itu berada. Karena tidak menemukan gua yang dicari, akhirnya Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga berpamitan kepada penduduk desa untuk melanjutkan perjalanan mencari gua. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, sampailah di daerah Pamengpek, Garut Selatan. Di sini, dia bermukim selama 1 tahun untuk menyebarkan agama Islam secara hati-hati mengingat penduduk setempat waktu itu masih beragama Hindu. Setahun kemudian, Ayahanda Sembah Lebo Wartakusumah meninggal dan dimakamkan di Kampung Dukuh di tepi Kali Cikangan. Beberapa hari seusai pemakaman ayahandanya, dia melanjutkan perjalanan mencari gua dan sempat bermukim di Batuwangi. Perjalanan dilanjutkan dari Batuwangi hingga sampai di Labaksiu dan bermukim di sana selama 4 tahun 1686 sampai tahun 1690 Masehi. Walaupun di Labaksiu tidak menemukan gua yang dicari, dia tidak putus asa dan melangkahkan kakinya ke sebelah timur dari Labaksiu, yaitu di atas gunung Kampung Cilumbu. Akhirnya dia turun ke lembah sambil bertafakur melihat indahnya pemandangan sambil mencoba menanam padi. Bila senja tiba, dia kembali ke Labaksiu menjumpai keluarganya, karena jarak dari tempat ini tidak begitu jauh, sekitar 6 kilometer. Suasana di pegunungan tersebut sering membawa perasaan tenang. Maka gunung tersebut diberi nama Gunung Mujarot yang berarti gunung untuk menenangkan hati. Pada suatu hari, Abdul Muhyi melihat padi yang ditanam telah menguning dan waktunya untuk dipetik,
saat dipetik terpancarlah sinar cahaya kewalian dan terlihatlah kekuasaan Allah. Padi yang telah dipanen tadi ternyata hasilnya tidak lebih dan tidak kurang, hanya mendapat sebanyak benih yang ditanam. Ini sebagai tanda bahwa perjuangan mencari gua sudah dekat. Untuk meyakinkan adanya gua di dalamnya, maka di tempat itu ditanam padi lagi sambil berdoa kepada Allah, semoga gua yang dicari segera ditemukan. Maka dengan kekuasaan Allah, padi yang ditanam tadi segera tumbuh dan waktu itu juga berbuah dan menguning, lalu dipetik dan hasilnya ternyata sama, sebagaimana hasil panen yang pertama. Di sanalah dia yakin bahwa di dalam gunung itu adanya gua. Sewaktu Abdul Muhyi berjalan ke arah timur, terdengarlah suara air terjun dan kicauan burung yang keluar dari dalam lubang. Dilihatnya lubang besar itu, di mana keadaannya sama dengan gua yang digambarkan oleh gurunya. Seketika kedua tangannya diangkat, memuji kebesaran Allah. Telah ditemukan gua bersejarah di mana di tempat ini dahulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menerima ijazah ilmu agama dari gurunya yang bernama Imam Sanusi. Gua yang sekarang dikenal dengan nama Gua Pamijahan diyakini adalah warisan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang hidup kurang lebih 200 tahun sebelum Abdul Muhyi. Gua ini terletak di antara kaki Gunung Mujarot. Sejak gua ditemukan, Abdul Muhyi bersama keluarga beserta santri-santrinya bermukim di sana. Di samping mendidik santrinya dengan ilmu agama, dia juga menempuh jalan tarekat. Di dalam Gua Pamijahan ada kopiah haji, yaitu lekukan-lekukan bulat atap gua yang menyerupai peci. Konon jika ada yang pas saat berdiri, insya Allah akan bisa naik haji. Ada juga lubang-lubang seperti mulut gua yang dikisahkan menjadi jalan tembus menuju Banten, Cirebon, sampai Makkah. Sekian lama mendidik santrinya di dalam gua, kemudian Syekh Abdul Muhyi mulailah menyebarkan agama Islam di perkampungan penduduk di dalam perjalanan. Sampailah di salah satu perkampungan yang terletak di kaki gunung bernama Kampung Bojong. Selama bermukim di Bojong, dianugerahi beberapa putra dari istrinya, Ayu Bakta. Di antara putra dia adalah Dalem Bojong, Dalem Abdullah, Media Kusumah, Paki Ibrahim. Beberapa lama setelah menetap di Bojong, atas petunjuk dari Allah, Syekh Abdul Muhyi beserta santri-santrinya pindah ke daerah Safarwadi. Di sini, dia membangun masjid dan rumah sebagai tempat tinggal sampai akhir hayatnya. Dalam menyebarkan agama Islam, Syekh Abdul Muhyi menggunakan metode tarekat nabawiyah, yaitu dengan akhlak yang luhur diserta tauladan yang baik. Salah satu contoh metode dalam mengislamkan seseorang adalah sewaktu dia melihat seseorang yang sedang memancing ikan, namun orang itu kelihatan sedih karena tidak mendapat seekor ikan pun. Lalu dihampirinya dan disapa, "Bolehkah saya meminjam kailnya?" Orang itu memperbolehkannya. Syekh Abdul Muhyi mulai memancing sambil berdoa, "Bismillahirrohmanirrohim, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Setiap kail dilemparkan ke dalam air, ikan selalu menangkapnya. Tidak lama kemudian ikan yang didapat sangat banyak sekali sampai membuat orang tersebut keheranan dan bertanya, "Apa doa yang dibaca untuk memancing?" Dia menjawab, "Basmalah dan syahadat." Akhirnya, orang tersebut tertarik dengan doa itu dan masuk Islam. Dalam kitab Istiqlal Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah diceritakan beberapa kisah karomah Syekh Abdul Muhyi. Pertama, suatu hari ada orang yang dikejar-kejar sekawanan lebah. Lari meminta pertolongan Syekh Abdul Muhyi. Kemudian, Syekh Abdul Muhyi berseru kepada kelompok lebah itu, "Kenapa kalian lebah bersikap begitu kepada manusia? Apakah kalian tak mengerti di dalam tubuh manusia lahir dan batin adalah tauhid la ilaha illallah Allah?" Lebah-lebah itu langsung mati, lalu tubuh orang itu seperti keluar asap, dia selamat tanpa bekas luka apapun. Kedua, saat seseorang membawa istrinya yang buta, setelah melahirkan menemui Syekh Abdul Muhyi untuk minta kesembuhan, oleh Syekh Abdul Muhyi mereka diajak zikir. Membaca kalimat tahlil la ilaha illallah sebanyak 165 kali di masjid.
tak berapa lama wanita yang buta itu pun sembuh. Ketiga, di waktu yang lain, seseorang membawa anak yang terkena stroke. Tubuhnya mati separuh untuk menemui Syekh Abdul Muhyi. Kemudian diajak oleh Syekh Abdul Muhyi berzikir kalimat tahlil sebanyak 165 kali. Akhirnya setelah itu anak yang stroke tadi sembuh total. Keempat, ketika ada orang yang tidak bisa tidur selama 11 hari dan minta tolong kepada Syekh Abdul Muhyi, orang itu juga diajak berzikir sebanyak 165 kali dan lagi-lagi orang tadi akhirnya bisa tidur. Kelima, Syekh Abdul Muhyi juga menolong orang lewat karomahnya untuk memperbanyak hasil panen dan ternak kerbau. Keenam, Syekh Abdul Muhyi juga dikenal kesaktiannya. Beliau mengalahkan 2 tukang sihir sakti. Dan kemudian 2 penyihir itu menjadi murid-muridnya di samping ahli dalam ilmu agama. Syekh Abdul Muhyi juga ahli dalam ilmu kedokteran, ilmu hisab, ilmu pertanian, dan juga ahli seni baca Al-Quran. Maka pada saat itu, banyak para wali yang datang ke Pamijahan untuk berdialog masalah agama seperti Waliullah dari Banten Syekh Maulana Mansur, putra Sultan Abdul Patah Ageng Tirtayasa keturunan Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati, juga Syekh Jafar Shodiq yang makamnya di Cibub, Limbangan, Garut. Makam Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan, Tasikmalaya saat ini banyak disiarahi oleh kaum muslimin karena dikeramatkan. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.